Halo semuanya, apa sih perasaan kalian kalau mikirin tentang utang? Kalian ngerasa nggak suka atau nggak masalah, biasa aja gitu? Atau malah seneng sama utang? Sebagai seseorang yang sekarang menerapkan gaya hidup minimalis, justru aku jadi nggak nyaman dan takut ngutang. Karena kalau buat aku, ngutang itu sama aja kayak aku menjual masa depanku untuk hidup yang aku jalani saat ini. Bukan nggak mungkin kalau satu keputusan finansial yang buruk, satu aja, itu bikin aku nggak bisa menikmati hidup dan seumur hidup berusaha untuk bayar utang. Jadi ya, aku sebisa mungkin menghindari utang atau pinjam duit. Dan aku punya prinsip-prinsip tertentu supaya nggak perlu sampai ngutang, yang bakal aku share di video kali ini. Barangkali ini berguna buat kalian yang lagi mikir-mikir mau ngambil utang, ataupun sedang berusaha bebas dari utang. Oke? Prinsip yang pertama, tahu bahwa lebih gampang melakukan sesuatu daripada membatalkannya. Kayak kalau ada seseorang yang nyuruh kita ambil pasta gigi dan kita diminta keluarin semua pasta gigi itu dari kemasannya, dari botolnya. Kita bisa lakuin itu dalam hitungan detik. Tapi kalau mereka nyuruh, sekarang balikin lagi pasta giginya ke dalam tempatnya. Itu hampir mustahil kan? Nah, karena memang lebih gampang ngelakuin sesuatu hal daripada ngebatalinnya. Kalau soal utang, gampang banget pakai kartu kredit atau pay later sampai limitnya, saldonya udah habis. Nggak susah ambil cicilan buat beli motor, mobil, atau beli rumah yang mahal. Tapi buat balikin semua itu, rasanya 100 kali lebih susah. Kayak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekali kita terjebak utang, susah banget keluar dari situ. Gara-gara terbiasa ngutang, banyak orang yang bahkan sampai seumur hidupnya sibuk cari cara buat bayar utang-utangnya. Seandainya aja mereka dulu mikir sebelum mengambil keputusan finansial yang bikin mereka ngutang itu, mungkin dari awal mereka bisa menghindarinya. Jadi prinsip pertama aku buat menjauhi utang adalah memikirkan baik-baik setiap keputusanku. Jangan buat keputusan finansial yang buru-buru dan bikin aku bayar mahal untuk beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun ke depan. Karena sekali lagi, lebih gampang untuk ngelakuin sesuatu, lebih gampang untuk ngutang daripada ngebatalin utang itu. Jadi sebaiknya, pikirin baik-baik keputusan kalian sebelum kalian ngutang. Oke, lanjut prinsip yang kedua, bikin hidup jadi simpel aja. Kalian pernah dengar nggak sih soal istilah KISS Principle? Bukan cara untuk ciuman ya. KISS itu akronim dari Keep It Simple and Straightforward, yang kalau nggak salah itu adalah motonya militer Amerika Serikat dalam membuat produk dan sistem secara sederhana di pekerjaan mereka. Nah, menurut aku, KISS Principle ini juga bisa kita pakai dalam hal keuangan, dalam hal mengatur keuangan. Jadi semua yang berkaitan sama uang nggak usah dibikin ribet, dibikin simple aja. Karena dengan jadi simple, sederhana, itu artinya kita bisa mengurangi risiko kesalahan. Kita semua tahulah ya, hidup tuh ada aja cobaannya. Kadang mesin motor kita tiba-tiba rusak, atau mobil kita ditabrak orang, walaupun nggak sengaja. Itu semua adalah beban finansial yang nggak terduga. Mau nggak mau pasti kita tanggung selama kita masih hidup dan punya barang-barang itu. Tapi kita bisa mengurangi risiko kesalahan finansial dengan mindset keep it simple alias menjadi sederhana. Misalnya, kalau kalian punya rumah yang masih dicicil, mobil atau motor juga kredit, dan gaya hidup kalian tinggi, masih suka hedon belanja konsumtif, jajan, nongkrong-nongkrong sana-sini, sehingga budget pengeluaran kalian udah mepet banget, menghabiskan semua pemasukan kalian. Ini lifestyle yang risikonya gede banget ketika kalian dihadapkan pada masalah yang nggak terduga tadi. Tapi, kalau kalian bisa menahan diri, ngatur hidup supaya lebih sederhana, meminimalkan pengeluaran konsumtif yang nggak menunjang kehidupan kayak keseringan nongkrong di luar, risiko beban finansial kalian bakal jadi lebih kecil. Dan kalian nggak akan punya banyak tagihan yang nggak bisa dibayar. Jadinya bakal lebih mudah untuk bangkit lagi setelah melewati masalah finansial yang mendadak muncul. Jadi prinsip kedua aku buat menghindari utang adalah menjaga semuanya tetap simpel. Setiap mau beli sesuatu selalu bayar full lunas. Kalau ada pilihan buat nyicil atau ngutang, ya simpel aja, mending nggak usah beli dulu. Jangan banyak mau dan nggak usah update barang dan beli yang baru kalau memang nggak perlu. Bikin simple aja supaya lebih gampang bangkit lagi dari masalah hidup yang bisa datang kapanpun.
Lanjut, prinsip yang ketiga. Bebanku ya tanggung jawabku sendiri. Kalian tahu series judulnya Shantaram nggak? Ada satu quote yang nempel banget di aku, yang itu ngebahas soal utang. Jadi ada suatu adegan di mana seorang pemimpin di daerah kumuh menolak pemberian uang dari bos mafia gitu. Nah, si pemimpin di daerah kumuh itu bilang gini, beban kita harus tetap jadi beban kita, biar nggak jadi utang. Maksudnya adalah kedamaian, kerjasama, dan masa depan orang-orang yang ada di daerah kumuh itu bisa terancam kalau mereka mulai menjual beban mereka ke orang lain. Maksudnya menjual beban ke orang lain di sini adalah sebagai perumpamaan kita pakai uang orang lain untuk menyelesaikan beban masalah finansial kita. Artinya ya sama dengan ngutang. Nah, kalau orang-orang di perkampungan kumuh di serial Shantaram itu menjual beban mereka ke mafia, artinya mereka bakal jadi dikontrol oleh mafia itu, karena punya utang itu tadi. Kita semua pasti punya beban finansial dalam hidup. Kayak yang tadi aku bahas di poin prinsip kedua. Ada macam-macam masalah finansial yang bisa kita alamin secara tiba-tiba. Bisa jadi masalah rumah, mobil, atau kesehatan kita. Mungkin kita seringkali berpikir, ntar aja deh diurusinnya nanti, dipikirinnya nanti. Dan kita akhirnya jadi menjual beban kita itu ke orang lain. Biasanya pakai kartu kredit, pay later, pinjol. Tapi ini bahaya banget. Karena ngutang itu mengubah siapa yang punya kendali atas diri kita. Jadi prinsip ketiga yang aku terapin untuk menghindari utang adalah jangan menjual bebanku sendiri ke orang lain. Bebanku akan aku hadapi dan aku tanggung sendiri. Karena begitu aku menjual bebanku ke orang lain, itu jadi utang, dan utang itu jadi mengatur segala keputusanku. Keputusan-keputusan kayak misalnya nih, aku udah terlanjur punya utang yang harus aku bayar setiap bulan. Otomatis itu mengurangi kesempatan aku untuk lebih menikmati penghasilan aku kan. Gara-gara harus bayar utang, aku jadi kudu ekstra hemat di bulan itu, dan di beberapa bulan ke depan. Jadi kesimpulannya, utang bisa menimbulkan beban yang lebih besar daripada sekedar utang itu sendiri, berdampak ke aspek kenyamanan hidup kita juga. Next, prinsip yang keempat. Nggak punya duit bukan berarti keuangan udah nol atau bahkan minus. Uniknya uang tuh maknanya bisa relatif ya. Kayak misalnya ketika ada orang bilang, aku lagi nggak punya duit, itu bisa banyak arti. Mungkin buat kebanyakan orang, nggak punya duit itu artinya dompetnya udah kosong, rekening juga kosong. Tapi ada juga yang ngerasa nggak punya duit tuh ketika saldo pay letternya udah kepake semua. Atau ngerasa nggak punya duit kalau udah sampai pakai pinjol. Padahal nggak punya duit itu sebenarnya sesimpel semua dana, semua sumber daya yang kalian miliki itu udah habis. Nggak punya duit itu ketika kalian nggak lagi makan di luar, nggak jajan-jajan kopi atau es teh, dan mulai mengubah cara kalian mengatur keuangan. Tapi seringkali ketika seseorang bilang dia nggak punya duit, itu udah terlambat. Telat karena bukan cuma nggak punya duit, tapi juga karena udah ada utang. Kalau kalian menunggu sampai udah kepepet baru mulai mengubah kebiasaan pengeluaran kalian, maka itu bakal jadi siklus yang nggak ada habisnya. Soalnya, kalian bukan cuma berusaha ngisi tabungan lagi, tapi juga bayar utang. Nah, jadi prinsip keempat buat menghindari utang versi aku adalah kondisi nggak punya duit, bukan berarti ketika benar-benar udah nggak ada duit lagi di rekening dan udah sampai ngutang. Nggak punya duit bukan berarti kondisi keuangan udah 0 rupiah atau bahkan minus. Intinya sih sebenarnya adalah kita harus punya mindset dan kebiasaan yang benar sebelum terlambat. Ubah semua kebiasaan buruk sebelum kalian benar-benar nggak punya duit, dan jangan nunggu sampai kartu kredit kalian udah over limit, saldo pay letter kalian udah 0. Karena kalau kalian udah sampai di titik itu, maka kalian udah terlambat. Lanjut, prinsip yang kelima, kenali diri sendiri. Semua orang, termasuk aku, pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk bisa punya keuangan yang sehat, kita harus tahu siapa diri kita sendiri, apa aja kekuatan, kelemahan kita, dan jangan mengedepankan godaan yang nggak bisa kita handle. Jangan menuruti godaan yang nggak bisa kita handle. Contoh misal nih, aku memilih belanja pakai kartu kredit karena ada benefit cashback. Tapi aku selalu ingat buat bayar lunas sebelum akhir bulan. Aku tahu aku bisa mengontrol diri untuk melakukan itu. Tapi kalau aku tahu aku nggak bisa ngontrol diri buat bayar tiap bulan, atau aku nggak bisa handle saldo yang besar, tagihan yang besar, aku bakal menghindari kartu kredit.
Nggak bisa handle nih maksudnya bukan cuman nggak bisa mengontrol pengeluaran ya, tapi juga nggak bisa membayar. Aku nggak yakin aku bisa bayar tagihan kartu kredit itu. Nah, kalau soal uang, penting banget buat tahu kelemahan kita dan jangan mengedepankan nafsu dan godaan belanja yang nggak bisa kita handle. Nggak ada yang salah dengan nggak punya kontrol diri atas kartu kredit, tapi yang salah adalah ketika kita tetap menggunakan kartu kredit untuk menuruti hasrat hedon kita. Padahal kita tahu kita tuh nggak bisa ngontrol belanja, atau bahkan kita bisa pusing gara-gara tagihan yang gede. Jadi prinsip kelimaku untuk menghindari utang adalah mengenali diri sendiri dengan mengetahui kelemahan dan juga kekuatan diri sendiri. Dan nggak menuruti keinginan yang aku tahu dampak finansialnya nggak bisa aku tangani di kemudian hari. Jangan ngerugiin diri sendiri. Itu sih. Next, prinsip yang keenam adalah latih kesabaran. Menurutku ya, dalam jangka panjang, skill nomor 1 untuk hidup nyaman dan menghindari utang adalah kesabaran. Kesabaran itu kunci buat meraih apapun dalam hidup. Soalnya biasanya hal yang berharga itu nggak datang dengan cepat. Kalaupun ada, biasanya pakai syarat, alias ada harga yang mahal yang harus dibayar untuk dapetin itu. Kayak misalnya nih, kalian bisa punya mobil Fortuner sekarang hari ini, tapi cukup bayar beberapa juta per bulan selama 5 tahun. Atau kalian bisa makan burger seharga 30.000 sekarang, tapi kalau pakai pay later nanti bayarnya 35.000 ya. Bisa dapat barangnya sekarang, tapi harganya jadi lebih mahal. Kita hidup di zaman dimana semua orang pengen segalanya serba cepat. Paket dikirim dalam 2 hari, drive-thru cuma 5 menit, kemana-mana bisa naik pesawat. Sebenarnya memang enak dan memudahkan hidup kita, dan bagus juga kalau orang lain menghargai waktu kita. Tapi di sisi lain, ini tuh bikin kita jadi nggak sabaran. Dan bikin kita jadi bisa berutang untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita tunggu. Karena ironisnya adalah kita ngutang tuh umumnya karena memenuhi keinginan kan. Jadi, prinsip keenam untuk menghindari utang adalah melatih kesabaran. Kalau kita bisa sabar dan mau menunggu, banyak hal yang bakal terasa lebih indah karena kita lebih menghargainya. Dan kalau kalian melatih kesabaran dalam hidup, akan sangat mudah untuk menghindari utang. Lanjut, prinsip yang ketujuh, stop menyalahkan orang lain. Ini salah satu teguran keras yang aku juga masih sering ngingetin diriku sendiri sih sebenarnya. Hidup di zaman sekarang tuh rasanya nggak mudah kan, buat kita-kita yang lahirnya nggak langsung kaya raya. Tapi kalau aku ngobrol sama orang-orang yang lebih senior, misalnya orang tuaku gitu ya, yang mana mereka udah ngerasain hidup di era krisis tahun 98. Mereka bilang zaman sekarang udah jauh lebih enak. Jadi, mau di zaman apapun, hidup tuh emang selalu ada kesulitan dan tantangannya. Tapi entah kenapa kita sering nyalahin orang lain atas kesulitan yang kita hadapi. Kayak misalnya kalau soal keuangan nih, kita kadang bilang, aku udah kerja setengah mati, tapi kantor ngasih gaji yang gak seberapa. Atau, ekonomiku sulit karena pemerintah nggak ngasih bantuan, kebijakannya menyengsarakan rakyat, yada. Pada dasarnya, kita nungguin ada pahlawan yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan keuangan. Tapi sayangnya, pahlawan itu nggak bakalan dateng. Dunia memang nggak adil, banyak sistem yang curang, tapi inilah dunia tempat kita hidup. Dan yang namanya personal finance atau keuangan pribadi, itu jadi tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Setidaknya itu adalah hal yang bisa kita kontrol. Walaupun ya kita tetap butuh bantuan. Kayak misalnya dari pemerintah untuk supaya hidup kita lebih sejahtera. Pemerintah bikin kebijakan-kebijakan lewat fasilitas pendidikan supaya kita bisa jadi manusia yang lebih bernilai dan punya skill yang mumpuni sehingga bisa menghidupi diri kita dengan layak. Tapi bantuan apapun yang bisa kita dapetin menurutku itu nggak ada artinya kalau kitanya sendiri males-malesan, nggak mau kerja, nggak mau berkembang, nggak mau mempertajam skill kita. Kalau kalian sibuk nyalahin orang lain atas kondisi keuangan kalian yang pas-pasan atau sulit, dan kalian hanya menunggu solusi dari orang lain, kalian bakal menghabiskan hidup dengan menunggu aja. Kemarin hidup udah sulit, sekarang masih sulit, 10 tahun lagi bakal tetap sulit kalau kita nggak mau berusaha. Makanya, jadilah pahlawan untuk diri kalian sendiri dan selamatkan diri kalian dari masalah finansial, termasuk utang-utang yang nggak perlu. Oke, semoga membantu ya. Dan terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan komen.
Tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial?